Hello again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. How are you today? Nah, tanggal 31 Oktober teman-teman, ini adalah video untuk penutupan pada bulan Oktober. So far on track, sesuai dengan ekspektasi. Semoga saja finishnya juga bisa strong ya teman-teman sekalian. Jadi hari ini kita akan ngebahas untuk proyeksi pergerakan pada tanggal 31 Oktober ini dan mengantisipasi tanggal 1 Novembernya. Jadi teman-teman, kemarin kita udah bedah secara lengkap lewat live streaming. Thank you banget buat kalian yang udah datang dan support secara langsung, ataupun yang baru nyusul setelahnya ya, nonton replaynya. Thank you juga udah support dari live streaming video tersebut. Jadi teman-teman, di situ kita udah ngebahas secara lengkap, mendetail terkait dengan koneksi lagi ya, korelasi antara makro data dari US terhadap pergerakan daripada market crypto atau Bitcoin terutama. Nah teman-teman sekalian, di awal bulan ini saya udah ngebahas tentang planning saya nih untuk di akhir bulan Oktober. Tolong di note kalau ini bukanlah merupakan rekomendasi, bukanlah merupakan sebuah saran finansial, bukan juga merupakan sebuah ajakan ya untuk teman-teman melakukan transaksi sesuai dengan apa yang saya coba sampaikan gitu. Ya, technically saya hanya sharing, ini merupakan idea atau opini yang tentu saja tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam tanda kutip di sini, saya bisa salah teman-teman sekalian. Dan kalau saya salah, saya nggak bisa ngapa-ngapain buat bantu kalian. Kira-kira gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman berpikiran kalau seandainya tepat analisanya terus kalian mengambil acuan dari analisa sebelumnya bahwa Kevin kedepannya akan benar lagi ya. Please harap diingat tentang hal tersebut. So guys, untuk bulan Oktober saya bisa bilang saya cukup senang dengan resultnya ya. Saya dapat gain only dari trading Bitcoin aja. Jadi tanggal 1 saya beli, rencananya tanggal 31 Oktober ya, walaupun dijual tapi sebagian keuntungannya juga pada akhirnya akan saya alokasikan lagi buat lakuin akumulasi pada altcoins. One of the reason adalah karena Bitcoin dominance-nya, posisi dia sudah memuncak ya di angka 60%-an. Saya nggak tahu dia masih bisa lebih tinggi lagi atau tidak. Kalaupun demikian bisa, saya cukup yakin harusnya nggak lebih jauh lagi teman-teman. Kenapa? Karena one of the reason adalah kita tahu ya kondisi di US saat ini, terutama untuk di the Federal Reserve sendiri, mereka pelan-pelan kan mulai pivot ya, dari yang tadinya quantitative tightening, mereka udah mulai kendorkan dengan cara pertama udah mulai pangkas suku bunga, kedua teman-teman udah tinggal menunggu aja nih suntikan liquidity masuk ke market. Jadi ini adalah satu kondisi yang cukup menarik ya. Saya ada dapat inspirasi lah sebenarnya dari pembahasan dari komentar lah dari salah satu user di Twitter waktu saya posting terakhir seputar kapan alt season. Jadi sebenarnya kita ngelihat ini sebagai satu buah bentuk faktor pendukung yang manakala menurut saya atau setelah saya cari tahu ternyata sangat tepat ya, sangat berhubungan teman-teman sekalian ya, yaitu tentang kondisi net liquidity daripada US ya. Jadi buat yang nggak tahu, kita buka dulu others-nya seperti ini. Kemudian kita ketik di sini indicator, cari yang namanya US net liquidity teman-teman. Ini kamu ketemu nih ya dari Julian H. ya. Nah di sini menariknya ternyata pergerakan others atau market cap di luar top 10 itu benar-benar plek-plekan copy paste guys dengan kondisi liquidity cash di US. Ya, US net liquidity di sini itu adalah metrik yang dipakai untuk mengukur kondisi daripada cash flow di market US. Dan ternyata korelasinya sama percis. Ada suntikan duit masuk nih ke market di US. Most of them pakai itu untuk belanja juga di altcoins guys. Jadi altcoins ini sebagai satu sarana untuk mereka berspekulasi, atau kita bilang di sini perannya adalah sebagai risk on asset, bahkan high risk on asset. Dan kalau misalnya seperti itu artinya teman-teman sekalian, kapan alt season, one of the biggest triggernya harusnya adalah ketika the Fed melakukan quantitative easing. Itu bisa jadi satu trigger ya untuk diantisipasi teman-teman. Tapi itu artinya beli sekarang nggak telat. Kan intinya itu ya kan. Nanti timbul pertanyaan, udah telat belum ya? Masih bisa naik nggak ya? Gitu kan. Ya Bitcoin dominance sudah 60%. Kemudian tadi kita udah bahas sedikit tentang others. Nah saya pribadi kalaupun ada profit yang saya hasilkan, saya akan alokasiin ke situ.
Terus saya akumulasi gitu. Nah kalau saya beli lagi di Bitcoin, secara risk to reward ratio ini udah nggak sebanding banget gitu loh. Bukan sebanding lagi, malah udah sangat tinggi dan rawan sekali. Ya, dalam artian ini udah mahal teman-teman. Instead of beli Bitcoin, kita lebih pilih, ya again ya bukan financial advice, lebih pilih Ethereum. Kenapa? Jauh dari all time high-nya, risk to reward masih oke, ya, dekat dengan area support $2.150. Walaupun kita tahu tujuan belinya mungkin bisa berbeda. Kalau saya beli Bitcoin, mungkin saya untuk melindungi value daripada aset yang saya punya. Ya, daripada saya bilang sama teman-teman, kan waktu itu saya udah tanya, ada value nih 1 miliar, mau pegang mata uang kertas, pegang Bitcoin atau emas, atau bahkan Indomie yang nggak bisa expired ya. Bahkan teman-teman bisa bilang Indomie yang nggak bisa expired aja lebih baik gitu loh daripada pegang mata uang kertasnya. Jadi itu a bit concerning kalau kita berbicara membeli ini tujuannya hanya untuk sekedar trading atau investment, ya Bitcoinnya udah relatif mahal. Ya, akan ada fase bear market, di situ momen yang tepat untuk kamu start accumulate lebih banyak di Bitcoin. Oke, jadi guys, in the end Bitcoin udah dekat banget dengan all time high-nya ya. Saya pikir kalau secara pergerakan mudah-mudahan nih di hari ini tanggal 31 Oktober ya, penutupan pada bulan Oktober. Secara data penggeraknya itu adalah BOJ interest rate decision. Ya, interest rate decision jam 10 pagi. Nanti nih teman-teman. Kemudian ada press conference disusul sekitar jam setengah 2 siang. Ini bisa bikin market galau kalau misalkan nih, amit-amit ya teman-teman sekalian ya, amit-amit nih di press conference mereka ngomong strategi mereka bahwa mereka tetap akan ada punya planning untuk naikin suku bunga. Nah itu bakal jadi a bit concerning terkait dengan kondisi financial market, terutama dari stock market. Itu bisa jadi resiko teman-teman sekalian. Jadi dimulai dari situ di sesi Asia. Lalu di US itu ada PCE Price Index berhubungan dengan inflation dan initial jobless claim. Kalau initial jobless claim lebih penting harusnya karena ini berhubungan dengan tenaga kerja. Jadi kalau kalian perhatiin tadi malam ya, setelah rilis data ADP non-farm employment, mereka tuh sempat respon positif dulu awalnya. Tapi begitu GDP-nya keluar, direspon dengan negatif. Bisa dilihat dari Nasdaq dan S&P 500 yang dua-duanya closing dalam keadaan bearish candle untuk daily-nya. Ya, beda ceritanya dengan Bitcoin. Kita masih selamat nih teman-teman, walaupun nggak sepenuhnya bullish banget ya, tapi at least kalau kita lihat pada closing di daily-nya, so far kelihatan cukup oke lah. Ya, kayak ada wick ke bawah, istilahnya kita rebalancing dulu nih terhadap gap yang terbentuk juga dari pergerakan impulsif 2 hari yang lalu. Nah, sebetulnya kalau kita ngelihat pergerakan hari ini, saya sih masih berharap ya Bitcoin bisa finish strong. Supaya apa? Supaya bisa maksimalkan nih profit yang saya dapatkan ya starting pembelian dari tanggal 1 Oktober. Jadi buat saya pribadi so far cukup menarik ya untuk pergerakan daripada Bitcoin itu sendiri. Nah, yang jadi hot news ya teman-teman ya, menyambut bulan November. Tanggal 1 udah dijatuhin bom ya, yaitu dengan adanya NFP dan juga unemployment rate. Itu pertama. Yang kedua teman-teman, di hari yang sama ya, pada dasarnya di hari yang sama nggak cuma data itu ya, tapi kita juga ada US Manufacturing PMI diiringi juga dengan apalagi ya tadi yang saya lihat ya, nggak sih itu doang sih yang paling penting ya guys ya. Itu doang yang paling penting. Jadi data tenaga kerja sekali lagi menjadi highlightnya atau main highlightnya. One of the reason adalah karena kita udah lihat juga ya dari berbagai data di bulan-bulan sebelumnya. Faktanya teman-teman sekalian, setiap di awal bulan, kenapa kita memulai dengan kondisi yang cenderung negatif? Karena memang di awal bulan, market itu react atas data daripada NFP atau daripada unemployment rate itu. Jadi kalau di sini saya udah ngasih tanda ya, per garis-garis ini, itu semua terjadi di tanggal 7 November, di awal bulan, pada hari Jumat. Ini semua kalian lihat tuh ya, 7 Juni hari Jumat, 5 Juli hari Jumat, 2 Agustus hari Jumat, semuanya pokoknya hari Jumat. Apa yang terjadi? Rata-rata market responnya cenderung negatif di awal bulan guys. Setelah terutama adanya data itu, kecuali di bulan Oktober. Cenderung positif nih, ini lain ceritanya. Kenapa bisa begitu? Kelihatannya, kalau saya lihat dari data yang sebelumnya, Oktober itu unemployment rate maupun NFP dua-duanya positif.
Tapi sejak Juni sampai dengan bulan September itu mengecewakan. Makanya dikhawatirkan bisa membuat US masuk ke dalam jurang resesi ekonomi. Dan bila mana itu terjadi, at least pada saat kita memasuki resesinya, market bisa dibanting, teman-teman. Dan itu menjadi concern. Maka dari itu, kalau kita lihat di S&P 500 dan Nasdaq yang kenapa responnya cenderung negatif atas data tadi malam, ya karena itu data GDP berhubungan juga nih dengan kondisi growth ekonomi di Amerika Serikat. Walaupun datanya turun, sebenarnya bagus ya. Karena ADP-nya masih positif, tapi datanya turun. Itu artinya the Fed punya urgency untuk pertahankan growth ekonomi di Amerika Serikat tidak dalam keadaan yang parah. Dan caranya gimana? Kembali ke awal, US net liquidity. Jadi the Fed semestinya harus mengambil langkah untuk melakukan quantitative easing atau melonggarkan kebijakan moneternya dengan cara pangkas suku bunga, dengan cara mensuntikan liquidity, ya, dan kemudian membantu atau menstimulus keadaan ekonomi supaya bisa bertumbuh dengan cukup baik. Dan likuiditas yang mengalir ke market pada akhirnya membantu Bitcoin, nggak cuma Bitcoin, tapi altcoins juga untuk ikut perform dengan lebih baik. Itu ekspektasinya in the long run guys ya. Sehingga kalau kita lihat hari ini, datanya sebenarnya data hari ini juga lumayan hot ya, yaitu PCE berbicara soal inflation gitu kan. Tapi demikian, kalau udah lihat data ini, saya rasa fokus utamanya selama ya core PCE yang year over year terutama itu nggak naik atau tetap di angka 2,7%. Kalau lihat dari estimasi sih dikeluarin dari nowcasting inflation ya, dari the Fed punya salah satu ya pokoknya anggota Fed juga lah ya di sini, negara state Cleveland. September itu estimasinya adalah 2,6%. Dan yang ini yang inflation yang year over year percent change ya. Core-nya di 2,6% dan PC-nya 2%. Itu artinya kalau kita lihat di sini PCE-nya 2,2% malah bisa ke 2%, bagus banget. Core PCE-nya 2,7% ke angka 2,6%. Nah, lagi-lagi ini memberikan alasan yang kuat untuk the Fed. Lu nggak perlu pertahanin suku bunga tetap tinggi lagi ya. Lu nggak perlu melakukan quantitative tightening lagi. Apa yang mau dikencangkan lagi? Orang kondisi inflasinya udah kendor banget gitu kan. Malah sekarang GDP-nya cenderung turun. Itu artinya kamu harus menstimulus growth ekonominya supaya tetap dalam keadaan bagus. Itu sebagai ekspektasinya. Gitu kira-kira guys ya. So, one of the risk adalah di non-farm payroll aja di tanggal 1 itu. Jadi ekspektasi kalau misalkan nanti malam di tanggal 31 Oktober, mungkin kalau dengan data yang tadi sesuai dengan forecast, harapannya sih masih bisa finish strong. Jadi dia positif, mungkin closingnya dalam keadaan bullish atau menembus all time high atau gimana ya, saya nggak tahu juga teman-teman ya. At least kalaupun dia konsolidasi di sini aja, saya cukup happy kok ya. Saya cukup happy karena at least masih dapat gain yang lumayan signifikan lah ya teman-teman. Ini bukan bragging atau gimana, karena ya saya juga bukan ya duit yang super duper besar sekali ya. Mungkin banyak orang di luar sana yang jauh lebih besar lagi duitnya daripada saya ya. Di sini saya cuman sharing aja teman-teman. Tidak butuh pengakuan juga. Jadi saya nggak perlu dibilangin kalau saya kaya atau gimana ya. Saya dibilang miskin juga nggak apa-apa. Yang penting kaya akan ilmu ya. Itu juga udah mantap sekali ya teman-teman sekalian. Jadi ya di bulan Oktober ini saya cukup bersyukur karena berhasil melakukan akumulasi dengan baik ya. Beli Bitcoin juga dengan planning yang cukup ideal. So far saya dapat average price itu sekitaran 61.000 di bawah opening price pada bulan Oktober di angka 63.000-an something. Jadi so far dengan gain 15-14% pun udah bagus banget hanya untuk trade dalam sebulan terakhir ini aja. Dan so far guys, finish strong ya, mudah-mudahan nanti tanggal 31-nya. Nah, yang jadi concern tanggal 1, US election, dan juga, gak kalah penting ya, yaitu Fed interest rate decision yang akan dilakukan pada tanggal 7 November. So, ini adalah 3 tanggal penting yang kamu harus perhatikan untuk sepanjang bulan November. Ya, utamanya sebenarnya sih kalau kita ngomongin yang paling deket dulu deh, yaitu si non-farm payroll itu. Ya, mudah-mudahan angkanya nggak sesuai dengan forecast. Jadi kalau misalkan di atas daripada 111.000, di atas dari forecast, itu pun udah bagus banget.
unemployment rate kalau bisa steady ya steady aja, jangan sampai naik angkanya. Kalau angkanya naik, harusnya itu jadi trigger untuk market mengalami koreksi. Dan ingat guys, moon phase ya, new moon pada tanggal 1 November, tepatnya jam 19 lewat 40-an something, saya lupa. Jadi ada jeda waktu dari keluarnya data NFP itu sampai ke new moon, benar-benar full bulan purnama buat men-trigger orang-orang untuk ngambil keputusan yang sangat tidak rasional. Mungkin ya, saya nggak tahu tuh ya. Nah, sedikit ngebahas, ya ini cuma cuplikan aja teman-teman. Nanti kita bahas lagi di lain kesempatan. Intinya US election, setiap kali tahun US election itu selalu memberikan result yang bagus. Adapun tahun 2000 dan 2008 itu cenderung negatif. But reasonnya adalah karena krisis moneter. Pada tahun 2000 .com bubble, pada tahun 2008 subprime mortgage, jadi housing bubble, minus 38,49%. Selebihnya, kalau di average kan, itu lebih dari 10%. Atau mungkin 9-10%. Tapi so far angkanya bagus. Dan 2024 aja, S&P 500 returnnya udah 19,97% per September 2024. Jadi, kalau misalkan memang relasinya cenderung positif terhadap kondisi election, maka sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan banget ya. Mungkin hasil dari electionnya, kalau misalkan Kamala Harris menang, sell the news event. Kalaupun Donald Trump menang, saya juga percaya bisa sell the news event. Kenapa? Karena hype-nya udah ke build up, sentimennya udah ke build up. Orang buy the rumor, sell the news. Sama kayak waktu kejadian El Salvador legal tender, teman-teman. Itu jadi sell the news. Sama kayak kejadian Bitcoin ETF approval 11 Januari. Itu jadi sell the news. Tapi hanya berlangsung untuk waktu yang sementara aja. Dan itu mungkin menjelaskan juga ya kenapa sampai dengan hari ini ETF inflow gila-gilaan. Ya, kamu bisa lihat angkanya. Ini yang laporan tinggal Fidelity sama BlackRock. Ya, selama Grayscale nggak jualan, saya nggak takut. Ya, selama Bitwise jualannya nggak lebih dari 100 juta dolar, saya juga nggak takut. Selama ARK Invest juga tidak jualan, maka saya juga nggak khawatir. Itu artinya BlackRock dan Fidelity, ya dua entity ini teman-teman sekalian, ya laporannya harusnya relatif positif lah ya pada hari ini. Ini strip itu berarti belum laporan mereka, ya belum report. Kalau udah report keluarnya 0, bukan strip. Berarti harusnya ada inflow lagi. Kemarinnya tanggal 29 Oktober, you know what? BlackRock beli 642,9 juta dolar. Makanya saya pernah tanya sama teman-teman, ini klien-kliennya FOMO gila-gilaan atau BlackRock-nya nih ya, marketingnya yang keren banget. Makanya mereka berani beli walaupun harganya udah di atas. Dan so far, ETF kita, inflow, net flow, ini all time high-nya di angka 23,3 miliar dolar. Gede banget. Dan setelah saya hitung tadi, kalian tahu nggak, Oktober itu nyumbang 4 lebih guys, hampir 5 miliar dolar. Itu artinya tembus 20 miliar itu gara-gara bulan Oktober only. So, I'm pretty much believe Halloween effect bisa benar-benar terrealisasi dan summer selesai. Itu artinya all my thesis teman-teman, all my analysis sebelum-sebelumnya on track. Ya, on track teman-teman sekalian. Ya, like I said before, ya ini bukannya cocokmologi, semua juga sudah saya posting lewat Twitter, ya lewat postingan di YouTube, ya teman-teman sekalian. Wah, salah ketik ya teman-teman. Nah, kok Twitter balik ke Twitter ya logonya. Ya, saya buka lagi di sini teman-teman ya. Oke, ini dia ya. Ya, pembahasannya udah lengkap banget. Dari MACD Cross udah dibahas di sini ya. Di YouTube juga sudah saya bahas, semuanya lengkap. Dan seputaran kondisi ini juga sama, sudah dibahas. Last dip plus consolidation sampai akhirnya dia terjadi breakout setelah summer holiday beres, itu juga sudah dibahas. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian ya, kalau kita on track ya, mudah-mudahan teman-teman juga on track following update yang saya berikan day by day lewat YouTube channel saya. Semoga aja teman-teman bisa dapetin insight-insight yang bisa mendukung untuk kalian lebih pede lagi dalam nge-hold Bitcoin ya. Itu aja ekspektasi dari saya. Right? So, pada tanggal 1 November, New Moon, diiringi dengan NFP dan unemployment rate. Kalau datanya memang negatif, harus hati-hati tuh. Takutnya apa? Ya, koreksinya terjadinya di situ. Ya, kalaupun koreksi, ini peringatan dari saya, gak perlu terlalu berlebihan guys. Karena memang ada fair value gap. Dan ingat, 1 November itu artinya candle monthly baru dibuka. Kalau candle monthly baru dibuka, Anda tahu dong artinya apa? Mengantisipasi weak candle, ya kan? Ada buntut naik ataupun turun karena baru kebuka tuh candlenya di awal bulan.
Jadi kalau misalkan awal bulan nanti dia turun dulu, ya 7 bulan terakhir kayak gitu kok. Open candle turun dulu, open candle naik dulu, open candle turun dulu ya. Makanya di awal bulan tuh rata-rata dimulai dengan koreksi dulu. Jadi sebenarnya nggak usah kaget, nggak usah heran ya. Apabila itu terjadi, kita cukup aware aja bahwa ini yang namanya koreksi harus terjadi dan sifatnya wajar. Kira-kira begitu. Oke, dari lower time frame, update saya cuma satu teman-teman. Perhatiin yang namanya exponential moving average 21 dengan 8. Selama dia di atas EMA 21 dan terakhir banget saya update ke teman-teman sebenarnya kayak gini ya. Dia saja maksud saya. Kita ngeliat ini sebagai apa? Falling wedge. Dan so far sih breakout dari falling wedge-nya. Kita belum masuk sesi Asia, belum juga BOJ. Jadi saya belum tahu nih. Mudah-mudahan Bitcoin bisa shooting up after this. Mudah-mudahan. Oke. Jadi penutupannya bagus ya. Tapi kalau misalnya turun, nggak perlu khawatir ya teman-teman. I think that's the process yang memang kita harus lihat juga. Pada intinya yang kalian harus perhatikan kalau misalnya sampai dia turun ya, adalah Bitcoin seandainya dia break dari sini, itu artinya kita akan memulai koreksi major lebih awal. Bahkan mungkin nggak perlu nunggu sampai hari Jumat. Ternyata dia break ini ternyata terjadinya di tanggal 31 Oktober. Dan cuan saya jadi lebih sedikit ya. Ibaratnya di bawah 71.000 ya. Mungkin akan cukup sedih kalau sampai itu terjadi. Tapi mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan dia mantul. Alright, so yeah, that's gonna be the update teman-teman. Cukup panjang tapi mudah-mudahan cukup detail sehingga kalian bisa dapat insight-insight yang lebih banyak dan bisa jadi referensi analisis. Once again, apa yang saya sampaikan di sini bukanlah financial advice dan bukanlah merupakan rekomendasi atau signal. Tolong jangan diikuti secara gamblang, tapi lakukan analisa secara mandiri dan juga jadikan ini sebagai referensi aja. Oke, sugar press to everyone. Have a nice day guys and cheers. Bye bye.